Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Anime 39. Pada video ini saya akan membahas lanjutan dari anime Mahoutsukai Reimiki episode 2. Diceritakan pada episode ini pertempuran terjadi di hutan antara rombongan murid khusus melawan anggota arbitrator. Seperti apa ceritanya silakan tonton sampai habis. Pada episode 2 ini diperlihatkan seekor monster yang menyerang sekelompok orang yang sedang berada di hutan. Cerita pun berpindah ke ekor Kud yang sudah terpotong dan ditemukan oleh Horde dan Sable. Horde mengira kalau Kud sudah mati sementara Sable tidak yakin dengan kematian Kud karena Kud bisa beregenerasi. Horde mengambil ekor Kud yang dia rasakan dingin dan licin, lalu kemudian mereka menemukan jejak kaki. Dari jejak kaki tersebut salah satunya adalah jejak kaki Kud dan ada juga jejak kaki Profesor Roux sementara yang satunya milik pemburu sahir. Karena situasinya membahayakan Horde mengajak Sable untuk pulang. Horde takut musuh yang kuat akan muncul. Mereka adalah kelompok tahanan pidana mati yang dikumpulkan oleh gereja untuk perburuan sahir. Mereka adalah atributor yang artinya dia Ignis. Mereka akan membunuh siapapun untuk membunuh sahir. Mereka juga tidak peduli jika orang tidak bersalah mati karena itulah rutinitas Ignis. Sable mengatakan kalau Ignis telah dibubarkan. Horde menjawab dengan nada tinggi, hanya karena organisasi itu sudah hilang. Bukan berarti orang di sana juga hilang. Horde bercerita ke Sable kalau di masa kecilnya dia sudah melihat atributor sudah menghabisi teman-temannya dengan cara dibakar. Pada saat itu dia berbohong kalau di sana tidak ada temannya karena jika dia mengatakan ada temannya di sana maka Horde akan dibunuh juga. Horde mengatakan jika yang menyerang Kud adalah atributor kita tidak akan bisa membantunya, oleh karena itulah Horde mengajak Sable untuk pulang. Dan mereka mendengarkan suara aneh yang membuat mereka terkejut. Namun Sable masih akan tetap pergi untuk menyelamatkan Kud. Beralih ke Kud yang sedang sembunyi di atas pohon, terlihat ekor dari Kud sudah terpotong. Ada dua orang yang mencarinya. Sebelumnya Kud bersama dua orang sedang bersembunyi dari kejaran atributor, dan untuk menyelamatkan orang tersebut Kud berteriak keras supaya atributor mengejarnya dan menyuruh dua orang tersebut untuk menjauh. Dan ternyata Kud terjatuh dari pohon karena pohon itu sudah ada jebakan. Kaki dari Kud terkena benda tajam yang membuatnya berteriak kesakitan. Kud dengan kaki yang pincang melanjutkan perjalanannya di hutan tersebut, dan kakinya tersandung seutas tali yang dia kira sebuah jebakan tapi itu bukanlah jebakan. Dan seorang pria muncul dari atas, dengan mengatakan, kita bertemu lagi ya anak kadal. Orang tersebut adalah anggota arbitrator Ignis. Pria tersebut mengatakan kalau orang di gereja memanggilnya tirani. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang aneh, bukannya pada episode 1 Kud bertarung dengan Om Harimau. Lalu pada episode 2 kenapa dia dikejar oleh dua orang atributor? Hei apakah kau takut? Kau pasti takut kan? Tirani menyuruh Kud untuk tidak bergerak ada jebakan di mana-mana, karena kau telah berada di tempat perburuanku. Kud berpikir kalau kemarin Tirani tidak mempan terhadap serangan sihir dan pasti ada cara lain untuk mengalahkannya. Nah, dapat disimpulkan kalau manusia harimau yang dilawan oleh Kud pada episode 1 adalah Tirani yang menyamar. Tiba-tiba Kud menyerang Tirani untuk mengalihkan perhatiannya dan dengan cepat Kud kabur, akan tetapi Tirani jauh lebih cepat larinya dari Kud. Tirani dengan senjatanya menyerang Kud. Kud yang tidak sadarkan diri dihampiri oleh Tirani dia melihat lubang di kakinya sudah tertutup ketika kaki Kud terkena jebakan. Dari hasil tangkapannya ini para peneliti gereja akan menjadikan Kud sebagai kelinci percobaan. Tirani berteriak untuk memanggil temannya guna membantunya membuat kandang untuk mengurung Kud, karena tidak ada teman-teman Tirani di dekatnya, Tirani memutuskan untuk menyeret Kud yang tidak berdaya. Kud mulai sadar dari pingsannya, dan dia mengingat ketika masa kecilnya dia menjadi kelinci percobaan karena kemampuan regenerasi yang dia miliki dia tidak mau kembali ke kandang seperti pada saat dia kecil dulu. Dia teringat akan perkataan kepala sekolah Albus kalau dunia ini sangat keras tapi tidak harus ditanggung sendirian, selama Kud jadi murid di sekolah Albus tidak akan mengabaikannya. Dia merasa menyesal karena telah meninggalkan teman-temannya di gua. Pada saat Kud sedang diseret Tirani dia memegang akar pohon untuk menghentikan Tirani yang menyeretnya. Tirani mengatakan jangan membuang-buang waktuku dan dengan segera Tirani menggunakan senjatanya untuk menyerang Kud.
Alhasil tangan Kud menjadi hancur namun Kud menggigit akar pohon untuk menahannya. Tirani yang emosinya memuncak mau menyerang kepala Kud. Tiba-tiba Roux Kristaisi datang untuk menolong Kud. Seperti biasa Profesor Roux datang dengan cara tidak diduga-duga di atas pohon sama seperti episode 1. Profesor Roux mengatakan kepada Tirani, kau hanya mencoba memungut anak ayam yang terpisah dari induknya. Profesor Roux menyuruh tongkatnya sihir Ludens untuk memberikan salam kepada Tirani. Profesor Roux mengatakan seorang pidana mati cukup beruntung untuk diampuni setelah pembubaran organisasi, membunuh orang dan dipekerjakan oleh fraksi anti-sihir hanya karena bokeh alias buntu. Profesor Roux menyuruh Kud untuk menjauh dan Roux mulai melakukan serangan dengan tongkat sihir Ludens kepada Tirani. Pertempuran Tirani dengan Profesor Roux terjadi sangat sengit. Pada saat pertempuran terjadi Roux mengatakan kalau dia tidak suka bertarung, dia menyuruh Tirani untuk mundur dan dia tidak akan mengambil nyawa Tirani. Di tengah perundingan Sable dan Horde berteriak memanggil nama Roux dan Kud karena mereka berdua sedang mencari Profesor Roux dan Kud. Profesor Roux memerintahkan Sable dan Horde untuk menjauh dan semuanya sudah terlambat dengan ditangkapnya Sable. Tirani menyuruh Horde jangan bergerak atau dia akan menghancurkan leher Sable. Profesor Roux menjawab, apa yang akan kamu lakukan arbitrator jika kau membunuh anak itu maka hidupmu akan berakhir. Tirani arbitrator bernegosiasi untuk menukar Sable dengan tongkat sihir Ludens milik Profesor Roux namun hal tersebut ditolak karena tidak seimbang. Tirani arbitrator mencekik Sable hingga tidak sadarkan diri. Melihat situasi gawat Profesor Roux menyetujui pertukaran Sable dengan tongkat sihir Ludens. Tirani tertawa senang melihat kekalahan Profesor Pembimbing dan dia menyuruh Sable untuk membungkus tongkat Ludens dengan kain yang sudah disucikan, dan tongkat sihir Ludens hanya akan menjadi tongkat biasa dan Tirani memerintahkan Horde untuk mengikat tangan Profesor Roux. Namun Horde tidak mau mengikat tangan Profesor Roux. Horde membuka tasnya dan melepaskan mantra untuk menyerang Tirani, namun serangan itu sangat mudah dihentikan oleh Tirani. Tirani maju ke depan untuk membunuh Horde, namun Sable mendapatkan bisikan dari tongkat sihir Ludens untuk segera menggunakannya. Profesor Roux mengingatkan Sable untuk tidak menyentuh tongkat sihir Ludens namun karena sedang terjepit pada akhirnya Sable menggunakan tongkat sihir Ludens untuk menyerang Tirani. Sebuah bola hitam raksasa muncul dari tongkat Ludens tersebut yang membuat tanah dan pohon-pohon jadi hancur berantakan. Horde sangat senang karena Sable masih selamat dan hidup sementara Profesor Roux marah-marah dengan Sable karena dengan menggunakan tongkat pemakan sihir sama saja dengan bunuh diri. Profesor Roux juga marah kepada Kud karena ini semua salahnya Kud yang tidak mau mengikuti bimbingan dari Profesor Roux Kristasse. Horde dan tongkat sihir Ludens juga tidak ketinggalan diomeli oleh Profesor Roux Kristasse. Sementara Tirani tidak tahu kemana, apakah dia sudah mati atau dia berhasil kabur atau juga dia diserap oleh tongkat sihir Ludens. Setelah pertempuran tersebut mayat Tirani tidak ada di lokasi pertempuran tersebut. Pada episode 2 ini diperlihatkan mulai mengerti dengan apa yang dikatakan orang yang sedang